Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal ngebahas anime yang mungkin kebanyakan dari kalian udah pada kenal nih, yaitu Bleach. Gelo. Nah, yang unik dari video ini, karena Bleach anime legend dan udah ratusan episode, keburu gua sama Shinobu punya anak 5 ya kan? Apa sih nggak terima banget lu pada? Jadi, kali ini yang bakal kita bahas adalah game action terbarunya coy, yaitu Bleach Soul Resonance. Dan alur cerita di dalam gamenya ini juga sama kayak animenya coy. Ya 11-12 lah. Animasinya juga keren banget. Jadi nggak usah lama-lama lah ya, kita langsung masuk ke videonya aja. Tapi kayak biasa, sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa jadi sultan di dalam game ini. Let's go! Pertimi-timi, di game ini kita dikenalin nih sama bocah SMA rambut jamet namanya Ichigo yang baru pulang ke rumah dan... Bapak anjing, anak baru pulang malah digaplok. Gak apa-apa, biar mesra. Malah bapak kau mesra, gua bapak lu anjing. Ganti keluarga boleh nggak guys? Ya beginilah suasana keluarga Ichigo penuh canda dan keributan. Tapi kehidupan Ichigo sebagai manusia bakal berubah nih setelah kedatangan seorang Shinigami bernama Rukia. Nah, ini kita langsung disuruh mainin Rukia coy. Dia turun ke dunia manusia karena lagi ngeburu arwah. Terus tahu-tahu Rukia malah masuk ke... mbak, nggak sopan. Untung gua pakai celana. Gara-gara ngeburu arwah, Rukia malah masuk ke kamar Ichigo dan tiba-tiba ngejelasin soal arwah. Jadi, di dunia ini tuh ada 2 jenis arwah. Ada plus, hantu biasa yang sering dilihat sama manusia, sama hollow, arwah yang suka melahap jiwa manusia. Contohnya yang lagi ngejar bocil ini nih. Cuma, hollow ini ke distract gara-gara ngerasa ada hawa Shinigami di dekat sini. Nah, tiba-tiba hollow ini nyerang rumah Ichigo dan nyulik adiknya yang bernama Karin. Untungnya sih di sini ada Rukia yang nolongin, dan Rukia bilang kalau yang diincar sama hollow ini tuh Ichigo coy. Tapi sayangnya di pertarungan ini Rukia kalah. Nah, karena kondisinya kepepet, tahu-tahu Rukia malah ngejalin kontrak sama Ichigo buat jadi Shinigami pengganti. Ichigo jelas terkejut dong, lah kok tiba-tiba disuruh jadi Shinigami gadungan. Cuma ya oke lah, gas baik daripada mereka mokat di mukbang hollow ya kan. Dan akhirnya gantengnya gue, iya ya si paling ganteng itu hollow urusin dulu dah. Di pertarungan ini walaupun gue agak noob mainnya, tapi yang namanya MC masa kalah. Dengan penuh perjuangan, Ichigo versi Shinigami ini akhirnya berhasil ngalahin hollow. Tapi besok paginya ada yang aneh nih. Gadis Shinigami yang bernama Rukia dan hollow semalam tahu-tahu ngilang. Dan setelah Ichigo ngecek rumahnya yang jebol gegara hollow, bapaknya Ichigo malah bilang kalau semalam rumahnya ketabrak sama truk. What the hell? Tapi ya udahlah, daripada bingung mending kita ke sekolahnya Ichigo dulu. Nah, ternyata waktu di sekolah Rukia malah jadi temen sekelasnya Ichigo coy. Jamet satu ini bingung dong. Terus Rukia ngejelasin dia tuh nggak bisa balik ke tempat asalnya yaitu Soul Society gara-gara kekuatan Shinigaminya diambil sama Ichigo. Terus waktu Ichigo lagi gantiin tugas Rukia sebagai Shinigami, dia ketemu sama temennya yaitu Inoue yang keserempet sama pickup. Cuma Rukia ngerasa aneh karena di kaki Inoue kayak ada bekas genggaman tangan gitu coy. Abis itu kita diceritain 3 tahun yang lalu kakaknya Inoue tuh meninggal gara-gara kecelakaan. Dan Inoue kayak nggak rela gitu kakaknya meninggal. Nah, di malam harinya kamar Ichigo tiba-tiba diserang hollow. Dan kagetnya lagi hollow ini tuh ternyata kakaknya Inoue coy. Terus Rukia cerita deh, jadi hollow itu awalnya berasal dari jiwa manusia. Biasanya karena ada dendam atau masih terikat sama suatu hal di dunia manusia. Nah, gara-gara ini mereka sadar kalau hollow tadi kakaknya Inoue, berarti bisa jadi Inoue sekarang dalam bahaya. Tapi sebelum lanjut, kita ditutorin dulu nih, biar nggak cupu waktu berantem sama hollow. Kapan harus gunain skill, ultinya gimana, dan lain-lain. BTW, ntar karakter di sini tuh ada kombonya gitu coy. Keren pokoknya, ntar lihat aja dah. Satu karakter ini aja animasi ultinya udah mantep banget cok. Nah, sekarang kita diliatin nih sama kakaknya Inoue yang jadi hollow dan ketemu adiknya. Tapi karena kerasukan Saiton kali ya, hollow ini malah nyerang Inoue dan bilang dia jadi gini gara-gara Inoue. Terus waktu
waktu Inoue hampir dicocol, shing shing, yo, pahlawan kesiangan telah datang. Akhirnya adu gebuk deh Ichigo sama kakaknya Inoue yang jadi hollow. Dan wow, heboh sekali pertarungan ini guys, absolut cinema. Cuma sayang Ichigo agak kewalahan coy. Dan waktu hollow ini mau nyerang Ichigo, tiba-tiba dia dipeluk sama Inoue. Dia minta maaf, kakaknya jadi gini gegara Inoue masih nggak rela ditinggalin sama kakaknya. Gegara kata-kata barusan, jiwa manusia di hollow ini mulai muncul coy. Dan setelah pikiran kakaknya Inoue jernih, kakaknya ini justru malah mau mengakhiri hidupnya sendiri coy, daripada jadi hollow kayak gini. Dan sebelum kakaknya pergi, Inoue berharap kakaknya ini bisa beristirahat dengan tenang. Kelas, modar 2 kali anjay. Besoknya kita bakal ngejalanin misi kayak ngobrol sama temen-temennya Ichigo, dimana Inoue cerita rumahnya semalam dijebol sama T-Rex, yang mana nggak masuk akal dong, padahal semalam rumahnya bolong gegara kakaknya yang jadi hollow. Tapi di sini kita jadi tahu ternyata ingatan manusia yang berhubungan sama hollow tuh dihapus dan diganti pakai ingatan lain sama Shinigami. Selain itu kita juga bakal ngobrol sama temen-temen Ichigo yang lain kayak Sado nih, bocah gerang otot kawat tulang besi. Berangkat sekolah aja perban semua tuh badan. Katanya sih ini cuma ketiban Pajero doang kok guys. Ketiban Pajero, bukan cuma dong itu anjing. Selain itu kita dikenalin juga nih sama burungnya Sado. Maksudnya Sado punya burung. Tambah sus anjir. Ya pokoknya burung inilah. Dia namanya Shibata. Katanya sih Sado dikasih burung ini sama seseorang. Cuma Ichigo ngerasa ada yang aneh nih. Dan bener aja, setelah dicek Ichigo ngerasa ada aura anomali di Mano ini. Walaupun auranya nggak jahat, cuma mereka nggak bisa ngebiarin Mano ini lama-lama jadi hollow. Nah, abis itu kita dapat fitur baru guys, namanya Rally. Gampangnya buat gacha hero gitulah. Ini mah gua jagonya nih. BTW animasi gacanya keren uga guys. Dapat SSR. Nying, SR doang cok. Ya namanya juga awal-awal, masa langsung dikasih SSR? Tuman. Oh ya, mumpung game ini baru rilis, di tanggal 21 November sampai 4 Desember nanti, kalian bisa dapetin banyak hadiah. Kayak tiket rally tadi, kalian bisa dapetin 300 tiket coy. Dan misinya juga gampang-gampang. Kayak login tiap hari, ngelarin cerita utama. Z banget cok misinya. Ini gua juga udah nggak sabar nih buat gacha. Tapi ntar dulu deh, kita kelarin cerita dulu coy. Mayan nih hadiahnya ntar. Oke, lanjut ke ceritanya. Di sini ngelihat Sado dan kawan-kawan main sama Mano Shibata, Ichigo jadi keinget waktu pertama kali ketemu sama Sado. Dimana waktu SMP Ichigo tuh pernah dibully dan yang nolongin ya Sado ini. Cuma yang agak lain, Sado ini cuma nerima pukulan orang-orang tanpa ngebales coy. Terus abis itu tiba-tiba Ichigo sama Sado jadi teman deket. Emang agak lain. Singkat cerita, malam harinya tahu-tahu rumah Ichigo kedatangan pasien yaitu Sado dan kayak ada luka aneh di punggung gitu coy. Oh ya BTW, keluarga Ichigo ini punya klinik. Ngeliat kejadian ini, waktu ngobrol sama Rukia, Ichigo ngerasa kayaknya ada yang aneh deh sama Shibata. Di sisi lain, kita juga diliatin sama Sado. Dia juga sadar mungkin bahaya yang sering nimpa Sado akhir-akhir ini tuh gara-gara Shibata. Terus karena nggak mau teman-teman lainnya ikut terlibat, Sado akhirnya kabur dari klinik sambil ngebawa Shibata. Hal yang sama juga dirasain sama adiknya Ichigo yaitu Karin. Entah kenapa dia juga ngerasa ada yang aneh sama burungnya Sado. Maksudnya ambulah. Sekarang ke Sado yang kabur sama Shibata, burung ini minta maaf coy. Gara-gara dia, Sado jadi sering kena masalah. Cuma Sado sendiri bilang nggak apa-apa kok, lagian badan om kan setong. Mau kena gebuk truk tronton juga dia nggak bakal masuk isekai. Besoknya kita diliatin sama Ichigo dan Rukia yang lagi nyari Sado. Cuma mereka nggak nemu-nemu. Terus Rukia ngasih gambar. Katanya hollow itu bisa sembunyi di antara dunia manusia sama Soul Society. Gambar lu jelek banget anjir. Bacot. Abis itu Ichigo punya ide, gimana kalau mereka ngikutin rohnya si burung pakai Reiraku aja. Dan Rukia kaget, kok tiba-tiba ini anak bisa pakai Reiraku anjing. Ya gampangnya ini skill yang bisa ngedeteksi residu energi gitulah. Anjay, keren bet bahasa gua. Dan setelah diikutin, Ichigo akhirnya sampai di sebuah gudang. Oh ya, BTW ini di awal-awal gua dapat karakter Sado sama Inoue coy. Jadi jangan kaget ya kalau Sado ikutan gelut di sini, soalnya kita bisa gelut sambil ganti-ganti karakter coy.
Enaknya gitu Bleach Soul Resonance ini. Jadi kagak bosen karakternya itu-itu baik. Lanjut, di sini tiba-tiba Karin nyusul Ichigo coy. Karena waktunya mepet, Rukia cabut duluan nih buat nyari Sado. Sambil ngos-ngosan, Karin bilang ke Ichigo kalau roh yang ngerasukin burung Shibata tuh seorang anak kecil yang ibunya dibunuh. Dan Karin minta ke Ichigo buat nyelamatin anak ini. Di sisi lain, Rukia yang cabut duluan malah ke pojok sama Hollow. Mau ngelawan juga nggak bisa, soalnya kekuatan Shinigaminya hilang. Tapi tahu-tahu dia ditolongin Sado, walaupun Sado sebenarnya nggak bisa ngelihat Hollow. Mungkin bisa ngerasain gitu kali ya. Akhirnya Rukia yang bisa ngelihat Hollow kerja sama deh sama Sado. Rukia yang ngarahin, Sado yang bagian mukul. Cuma Hollow ini agak licik coy. Shibata dijadiin sandra dan Hollow ini ngeluarin bom kecil-kecil gitu. Terus Rukia di sini ngarahin si Hollow ke suatu tempat dan ternyata di sana udah ada Ichigo. Minggir woi, berat goblok. Nah, abis itu kita akhirnya tarung deh sama Hollow ini. Wanying, bentar woi, belum siap anjay. Tapi tenang aja bos, walaupun guanya cupu, tapi kalau pakai Ichigo mah aman-aman aja. Terus di sini Ichigo berhasil mojokin Hollow-nya dan dia tahu kalau Hollow ini yang ngebunuh ibunya Shibata. Jadi Hollow ini tuh dulunya seorang pembunuh berantai coy. Waktu itu dia tuh lagi ngerampok dan ngebunuh ibunya Shibata. Cuma apesnya Shibata ini nahan sepatunya terus bikin dia jatuh dari lantai atas dan meningsoy. Nah, karena nggak terima mati sekonyol ini, dia ngutuk Shibata dan masukin rohnya ke burung. Dia juga sempat bilang kalau Shibata bisa sembunyi selama 3 bulan, dia bakal ngidupin ibunya lagi. Padahal mah ini cuma bualan doang, mana bisa dia ngidupin orang mati. Dia tuh cuma pengen ngebantai orang-orang yang nyoba nyelamatin burung ini. Akhirnya tarung lagi deh Ichigo sama si Hollow. Wanyeng, curang woi, tangan kosong sini kalau berani. Ya singkat cerita, walaupun gua rada noob, tapi akhirnya Ichigo bisa ngalahin Hollow ini. Terus dia nyamperin Shibata bareng sama Rukia dan Sado. Karena roh anak ini nggak bisa kembali ke tubuh manusianya, Shibata akhirnya bakal dikirim sama Rukia ke Soul Society. Dan mungkin di sana Shibata bisa ketemu sama ibunya lagi. Sebelum dikirim ke Isekai, Shibata bilang makasih ke Sado coy, karena udah nemenin dan selalu nyelamatin Shibata. Sado sendiri juga bilang seandainya suatu saat dia meninggal, Sado pengen main bareng lagi sama Shibata di surga. Kok rada sedih gini, cok? Singkat cerita, sekarang Ichigo ketemu sama roh gentayangan. Tadinya roh ini digangguin sama Hollow dan ditolongin sama seseorang. Cuma roh gembrot ini kagak tahu siapa yang nolongin. Dan sebagai Shinigami pengganti, Ichigo kudu ngelakuin konso buat ngirim roh ini ke Soul Society. Pindah ke sekolah, Ichigo dan kawan-kawan lagi ngeliat hasil ujian dan mereka sempat ngebahas soal Uryu. Karena Uryu nilainya paling tinggi di sekolah ini. Tapi ya udahlah ya, dibahas ntar aja. Mending ke malam harinya di mana Ichigo kudu jadi Shinigami buat gantiin tugasnya Rukia. Tapi bukannya ketemu Hollow, mereka malah ketemu sama Uryu, bocah paling pintar di sekolah yang sempat kita bahas tadi. Nah, anehnya Uryu ini bisa ngedeteksi Hollow coy, dan tahu kalau Ichigo ini seorang Shinigami. Selain itu, Uryu bilang kalau dia ini seorang Quincy dan dia tuh benci sama para Shinigami. Gegara kejadian semalam, besoknya di sekolah Ichigo penasaran Uryu ini siapa dah. Nah, kebetulan Inoue datang. Cewek ini ngejelasin walaupun Uryu bocahnya cool abis, tapi dia tuh pinter ngejahit coy. Penting banget ya infonya anjing. Karena masih penasaran, akhirnya kita dikasih misi buat ngebuntutin Uryu setelah pulang sekolah. Walaupun gua udah diem-diem menyelinap seperti ninja Hattori, tapi pada akhirnya tetep aja ketahuan. Bejir lah. Nah, di sini kita ketahuan karena Uryu tuh bisa ngerasain Reryoku-nya Ichigo. Reryoku ini tuh kayak kekuatan spiritual gitulah, dan kalau dipadetin sampai bisa dilihat sama mata orang tertentu, Reryoku ini berubah jadi Reiraku. Terus karena Uryu ini benci sama Shinigami, tahu-tahu dia nantangin Ichigo coy buat ngebuktiin siapa yang paling hebat. Di sini Ichigo ditantang sama Uryu buat ngebantai Hollow. Siapa yang ngalahin paling banyak itu yang menang. Tadinya sih Ichigo males ya sama tantangan kayak gini, tapi dasar Shinigami KW. Oh, nantang. Jelas tidak terima dong Ichigo diremehin gini. Terus Ichigo nelen Gikangon buat misahin jiwa Shinigaminya dan tubuh manusianya, sementara bakal ada di boneka singa yang namanya Kon. Nah, setelah tantangan diterima, kita bakal ngelakuin misi buat ngalahin Hollow lebih banyak daripada Uryu. Di sini gua agak curang nggak apa-apa lah ya. Tadi gua sempat dapat karakter Ururu coy. Enak banget nih karakter buat nge-clear musuh. Tinggal bakbuk, jedar-jedor, lontong jumbo is coming. Ya kali karakter seenak ini nggak gua pakai, cok. Auto win kalau begini mah.
Setelah menangin tantangan ini, kita flashback bentar coy. Jadi, Quincy ini tuh udah punah sekitar 200 tahun yang lalu. Lebih tepatnya dimusnahin sama Shinigami. Gua nggak paham secara konsep gimana, tapi yang jelas cara Quincy musnahin Hollow tuh beda sama Shinigami. Dan kalau diterusin, bisa-bisa ngerusak keseimbangan dunia. Makanya mau nggak mau, Quincy harus dimusnahin sama Shinigami. Balik ke Ichigo dan Uryu, karena udah diceritain sama sejarah kelam antara Shinigami dan Quincy, Ichigo bilang, udahlah Uryu jangan dendam, itu kan udah masa lalu. Cuma yang bikin Uryu dendam tuh bukan sejarah soal pembantaian Quincy coy, tapi karena kematian gurunya. Gegara Shinigami nggak mau nerima ide biar para Quincy dan Shinigami bisa tarung bareng-bareng. Terus suatu hari gurunya ini kebantai sama Hollow dan Shinigami telat buat nolongin. Andai aja Shinigami nerima ide gurunya, mungkin gurunya waktu itu nggak bakal kebantai sama Hollow. Nah di sini Uryu pengen ngebuktiin ke Shinigami soal kekuatan Quincy. Tapi sebelum ngebantai para Hollow, Ichigo ngasih kata-kata hari ini. Tujuan gurunya Uryu tuh bukan pamer kekuatan, tapi biar Quincy dan Shinigami bisa tarung bersama. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, Ichigo seorang Shinigami dan Uryu seorang Quincy. Kenapa mereka nggak kerja sama aja dan ngebuktiin kalau Shinigami dan Quincy tuh bisa tarung bareng-bareng? Nah, ini yang gua bilang di awal tadi coy. Karakter di sini tuh beberapa ada yang bisa dikombo bareng, kayak Ichigo sama Uryu nih. Kalau Ichigo atau karakter lain ngeluarin skill, Uryu nanti bisa ngeluarin skill tambahan. Dan kalau stacknya penuh, Uryu bisa ngeluarin skillnya lagi kayak gini nih. Gelo, gacor banget ketua. Terus waktu lagi ngebasmi Parasaiton, Ichigo cerita ternyata dulu ibunya tuh dibunuh sama Hollow. Nah gara-gara ini dia juga pengen ngebasmi Hollow ini biar nggak ada lagi orang lain ngalamin hal yang sama kayak Ichigo. Tapi tiba-tiba muncul muka segede gaban di atas langit. Mereka nyebutnya sih Menos Grande, kelas terkuat dari para Hollow yang isinya roh Saiton yang bergabung jadi satu. Jadi tambah repot nih, Hollow Kroco aja belum kelar, malah emaknya yang keluar. Tapi tenang aja, mau musuhnya segede cintaku pada Shinobu, tetap bakal digas sama Ichigo. Terobos anjing. Di sini kita bakal berhadapan sama Menos Grande coy, karena ukurannya jumbo, sementara kita harus ngelemahin pergerakannya, yaitu kaki. Kita cepet-cepetin aja lah ya. Sip, kalau kakinya udah pengkor begini, kita langsung sikat aja bos. Sayangnya setelah dikalahin, Menos Grande ini tahu-tahu kabur coy. Agak unik ya cara kaburnya. Cuma masalah muncul lagi nih, karena Ichigo nggak bisa ngendaliin kekuatan besar yang dia keluarin tadi. Untungnya sih di sini ada Uryu yang berhasil ngatasin masalah ini. Singkat cerita, kita diliatin sama Kon yang kok jadi begini anjir. Anomali ini ngamuk coy, gegara di rumah ini dia jadi pembantu. Terus Kon ngide mau kabur dari rumah nih karena ngerasa nggak dihargai. Siang harinya di sekolah, waktu ngobrol sama Rukia, Ichigo ngerasa hari ini Rukia sikapnya agak aneh. Sebenarnya Watashi mau nenek. Woi, si ngabogel, minggir. Tiba-tiba Kon datang ke sini, coy. Gegara nyesel kabur dari rumah. Ternyata dunia luar semengerikan itu katanya. Jadi dia milih buat balik sama Ichigo aja. Cuma Kon ini jadi compang-camping badannya, guys. Kudu dibenerin dulu. Kebetulan Ichigo keinget nih kalau Uryu pinter ngejahit. Akhirnya Kon dibawa ke sini, coy. Walaupun Uryu terlihat misterius, tapi kalau skill mah udah jelas serius, anjay. Nyot, sat. Tada. Bisa gitu, bejir. Oke lah, keanehan ini kita sudahi aja. Sekarang ke Rukia yang ngerasa dia udah nggak bisa hidup lama-lama di dunia manusia lagi. Walaupun udah nyaman sama temen-temennya di sini, terutama Ichigo, Rukia harus balik ke Soul Society. Karena sebagai Shinigami, mereka nggak boleh punya perasaan manusia kayak gini. Terus waktu pergi, ternyata Rukia udah dipantau sama dua orang dari Soul Society, yaitu Byakuya dan Renji. Di sisi lain, kita diliatin sama Ichigo yang penasaran kok Rukia sampai malam nggak pulang ya. Yang ada dia malah nemu Kon yang keikat di toilet. Nah waktu balik ke kamar, Ichigo nemuin sebuah surat nih. Lu yang nulis ya? Ngejek lu, gua nggak bisa nulis anjir.
Abis itu Kon cerita, dia tuh sempat ngeliat Rukia nulis surat gitu. Dan ternyata bener, surat ini ditulis Rukia buat Ichigo. Rukia bilang dia harus pergi dan nyuruh Ichigo buat jangan nyariin. Selain itu Rukia juga ngasih pesan Ichigo harus cari tempat buat kabur. Ngeliat hal ini, Kon mikir jangan-jangan ada hubungannya nih sama tempat asal Rukia, yaitu Soul Society. Mungkin Rukia nggak mau Ichigo dan teman-teman lain terlibat masalah, makanya dia mutusin buat pergi sendiri. Tapi Ichigo jelas nggak bisa ngebiarin dong. Mau dilarang kayak gimana juga dia bakal nyari Rukia. Sama kayak waktu nyari Sado, Ichigo pakai sisa Reiatsu buat nemuin Rukia. Ya di sini ada hambatan dikit lah ketemu sama Hollow. Tapi ya elah, Hollow gini doang mah easy deh. Di tempat lain kita bakal diliatin sama Rukia yang lagi kabur terus dicegat sama Renji coy. Dia tahu kalau kekuatan Rukia ini diambil sama manusia. Selain itu Byakuya juga muncul dan mas-mas gondrong ini tuh ternyata kakaknya Rukia. Di sini Renji maksa Rukia buat ngasih tahu siapa yang ngambil kekuatannya. Karena ngasih kekuatan Shinigami ke manusia tuh termasuk pelanggaran besar. Cuma waktu Renji mau pakai kekerasan buat maksa Rukia, 丸腰の女の子に武器を持った男が2人がかり。見ていてあまり気持ちのいいもんじゃないね。 anjay, Uryu datang buat nyelamatin Rukia dan bakal tarung sama Renji coy. Tapi mokat, ya udah deh, ngelihat manusia yang ngalangin jalannya udah tepar, sekarang waktunya Renji buat menghabisi Uryu. Wede, Mamang Jamet kita udah datang coy, dan akhirnya Renji tahu siapa yang ngambil kekuatan Rukia. Cuma di sini Renji rada songong, ya kali manusia gini bisa ngelawan Shinigami asli. Tapi omongan ini dibantah sama Byakuya. Dia tahu kalau orang yang sempat ngalahin Menos Grande waktu itu tuh Ichigo. Cuma Renji masih nggak percaya, masa bocah kayak gini bisa ngalahin Menos Grande. Akhirnya bakal dia cek sendiri deh seberapa jago mekaniknya Ichigo ini. Ya walaupun harusnya ini panggung bayuannya Renji sama Ichigo, tapi gua pakai Uryu aja lah ya. Awaw. Enak cok, bisa cicil-cicil jarak jauh gini. Bisa apa kau Renji? Kecolok panah kan mata lu. Terus setelah kita kalahin, Renji ini mau ditebas sama Ichigo. Cuma Nani? Sampak toga. nah, kaget kuadrat Ichigo. Dia nggak tahu diserang Byakuya dari mana, kapan nyerangnya, sama sekali nggak kelihatan. Tiba-tiba kena cocol aja. Di sini Rukia jelas khawatir dong sama keadaan Ichigo yang luka parah. Tapi walaupun sekarat, Ichigo masih bisa nahan kakinya Byakuya coy. Cuma tahu-tahu tangannya ditendang sama Rukia. Mungkin dia nggak mau Ichigo makin parah kali ya. Akhirnya dia mutusin buat ikut Byakuya dan Renji ke Soul Society. Terus nyuruh Ichigo buat jangan ngikutin Rukia lagi. Buah kekok, gimana coy bacotan hari ini? Seru ye? Kalau kalian penasaran sama cerita selanjutnya, langsung gas download game ini lewat link di deskripsi dan pin komen. Ini gua sebenarnya pengen gacha-gacha sih, cuma ntar dulu deh. Gua pengen tahu komentar kalian soal konten ini. Kalau gua seneng banget sih sama game modelan begini, karena ada jalan ceritanya coy. Jadi kita bener-bener ngerasa jadi MC di dalam game ini. Oke, nih kita coba gacha-gacha pakai tiket rally yang kita kumpulin tadi ya. Mayan nih, siapa tahu dapat SSR ya kan? Dapat SSR. Dapat Mamang Kuli bangunan bejir. Oke lah, kita coba lagi guys. Mumpung diskon nih, 10 gacha cuma pakai 8 tiket doang, cok. Dapat SS. Loh, what? Kok pakai topeng? Bankai Kokujou Tengen Myo. Wah, dapat SSR koma murah, cok. Keren gini animasinya. Kalau ada topeng gitu berarti dapat SSR, guys. Oke, kita coba yang lain. Ini ada gacha terbatas buat dapetin SSR Ichigo yang Bankai. Cuma kita gacha yang ditargetkan aja ini, cok. Mamang Byakuya ini lebih menggoda, anjay. Kita pilih Byakuya dulu, abis itu langsung kita gas gacha. Ceprot. Dapat Byakuya. Tapi kok nggak bertopeng ya? Nah kan emang harus pakai topeng Bankai cok kalau dapat SSR. Oke lah, kita kelarin misi-misi dulu lah ya. A few moments later.
Alright, ini gua udah ngumpulin tiket dan beberapa kali udah gacha juga, udah 70 kali, Cok. Di sini sih gacha ke 80 bakal dapat Byakuya ya. Jadi kita langsung gas saja, Cok. Let's go. Nah, ini dia yang gua cari, Bray. Kalau udah pakai topeng ban kayak gini artinya apa? Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Renyah banget suara bankainya, Cok. Animasinya juga cakep bener ya. Oke lah, lanjut, guys. Bankai Senbon Zakura. Loh, dapat 2 kah? Lah ya anjir, dapat 2 Byakuya, Cok. Emang wangi tangan gua becir. Wah, kalau kayak gini ya harus kita coba, Cok. Kalau SSR gini udah pasti ada kombonya. Kalau Byakuya ini setiap kawan kita nge-skill, Byakuya bisa ngeluarin skill pedang gitu. Wih, keren, Cok. Oke, ini kita kumpulin energi dulu biar kita lihat bankainya Byakuya. Nah, ini udah full, jebret. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Gelo, ganteng banget gini ya animasinya. Kayak gua, mana damage-nya nggak ngotak lagi nih, bejir. Oke lah, udah cukup puas ya kita main game Bleach Soul Resonance ini. Story-nya ada, animasi skillnya juga oke punya, hadiahnya banyak. Kurang apa lagi, Cok? Langsung aja nih, mumpung baru rilis, kalian bisa mainin game ini. Tinggal pencet aja link yang gua taruh di deskripsi dan pin komen. Mau main di iOS, Android, bisa semua. Kalau mau main di PC juga bisa pakai emulator, coy. Biar makin mantep ya kan lihat animasi skillnya yang ajib ini di layar segede gaban. Oke, segitu dulu coy cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.